Jadi kita udah pakai lumayan lama dan pada video kali ini gue pengen jabarin sedikit aja tentang kelebihan dari DJI Osmo Pocket 3 ini dan kenapa menurut gue ini worth it banget buat kalian pertimbangkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kayak yang tadi udah gue bilang, gue pengen jabarin beberapa kelebihan dari DJI atau DJI. Gue lagi berusaha memperbaiki penyebutan DJI. Bukan karena gue dibayar DJI juga ya, tapi karena kalian yang banyak komplain gitu ya. Gue nggak ada dibayar sama DJI atau DJI. Jadi ya, itu sedikit jadi klarifikasi aja. Cuman ya, gue pengen bahas 5 kelebihan dari DJI Osmo Pocket 3 ini setelah kita pakai cukup lama. Dan beberapa hal yang gue angkat di sini, tepatnya sih ada 5, kayaknya di list gue ada 5 kelebihan yang pengen kita angkat di sini. Dan semuanya itu adalah pengalaman pribadi gue juga, berdasarkan pengalaman kita pakai kamera ini secara real di SM Media gitu ya, termasuk kita bawa ke Creative Adventure kemarin, jalan-jalan. Dan gue bisa pertanggungjawabkan apa yang gue sampaikan dalam video ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan si kameranya, gue pengen ngingetin dulu kalau lomba foto bulan Desember itu udah ada lagi. Kita udah announce gimana tata cara buat ikutannya, dan lombanya sendiri buat bulan ini hadiahnya Sony A74. Gitu ya, jadi gokil banget, jangan sampai kalian ketinggalan. Dan kalau kalian udah kepo gimana buat cara ikutannya, kalian bisa cek video announcement kita. Yang pasti kalian harus pakai preset kreatur kita ya. Dan buat yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Oke, balik lagi ke kameranya sendiri. Yang pertama, kelebihan yang pengen gue angkat di sini adalah sensornya yang lebih besar. Dimana dari iterasi sebelumnya dia signifikan jauh lebih besar, sekarang menggunakan sensor 1 inch yang efeknya adalah menghasilkan image quality yang lebih baik juga dari berbagai jenis aspek gitu ya. Kayak dari segi low light, dia low lightnya kuat banget. Dia juga pakai lensanya mungkin kebantu karena dia lensanya f2 gitu ya. Dan kalau kita nge-shoot itu beberapa kali di kondisi yang kayak golden hour yang cahaya udah mulai gelap, itu gambar tetap ketangkep, tetap tajam. Dan justru gue nggak tahu ya, dia ada semacam processing atau gimana, tapi warnanya itu emang kuat banget gitu. Warnanya tuh kelihatan cakep buat dilihat mata gitu. Mungkin gue sih nggak bisa bilang warnanya akurat gitu ya, bukan warna-warna yang akurat kayak kalau kita pakai kamera profesional, tapi dia kayak diproses dengan cukup baik. Walaupun perlu kalian note juga, memang gue kalau ngerekam pakai ini kemarin, walaupun dia capable untuk merekam secara profesional dengan fitur-fiturnya, kita ngerekam di mode auto gitu ya. Satu-satunya yang kita manualin itu biasanya cuma di exposure doang, biar kalau kita pindah-pindah ke exposure yang beda tipis dia nggak berubah. Tapi terlepas dari itu, sisanya kita auto gitu untuk warna yang langsung ada defaultnya. Dan ternyata secakep itu. Gambarnya cakep banget, dan kalau kalian kepo gitu ya, gue bakal tunjukin juga di sini beberapa hasil footage dari kreatur kita yang memang kita pakai kamera ini, dan gambarnya bahkan masuk ke dalam episode kreatur kita gitu. Dan itu adalah hasil dari sensornya yang cukup besar. Lalu yang kedua ini adalah soal kualitas audionya. Oh, dia mati karena kita kelamaan ngomong gitu ya, dan dia nggak dipakai, standby. Dan gue pengen bahas tadi, balik lagi, kualitas audionya. Kualitas audionya itu bener-bener gokil banget. Gue harus kasih konteks, gue itu beli yang Creator Combo, dan itu dapet berbagai aksesoris termasuk mikrofon wirelessnya ini. Karena menarik juga ya, dia mikrofon wirelessnya bisa langsung connect ke body tanpa pakai receiver atau macem-macem, dongle dan lain sebagainya. Langsung connect ke body, which is keren banget. Tapi selama gue jalan-jalan kemarin di episode Creative Adventure, gue sama sekali nggak pakai mikrofon ini. Sama sekali. Apakah jelek? Enggak, bagus. Mic DJI itu termasuk yang paling bagus juga gitu ya. Top 3 lah gitu dengan DJI, lalu si Rode, lalu Saramonic gitu ya. Sama ya, sekarang ada HoloLens juga yang kuat juga untuk mikrofon flagshipnya. Tapi kita nggak pakai karena udah bagus pakai internalnya, pakai mic yang ada di bodinya gitu. Selain otomatis lebih simple, karena gue kan udah pakai mic wireless juga buat ngomong ke kamera utama di episode Creature gitu ya, ke Fuji. Dan kita jadi agak repot juga kalau misalkan harus pakai mic ini. Sebenarnya nggak repot banget sih, cuman jadi ada extra job aja. Dan gue cobain bikin kontennya, walaupun tetap jarak biasa ya, kita nggak pakai yang jarak jauh-jauh banget. Balik lagi,
Semoga nggak terlalu kedengeran. Dan ya, kita jaraknya jarak pegang tangan aja begini, bukan jarak yang jauh banget. Itu kita pakai mic internalnya aja, suaranya bulet banget, cakep. Dan mungkin kita putar dulu sedikit footage dari creature kita yang gua ngomong via kamera ini, audio. Cakep loh, tuh backgroundnya masih kelihatan ada gunung-gunung. Dan di muka gua sebenarnya agak underexpose lah di sini harusnya, karena gua ngatur exposure kan untuk kebutuhan tadi kena cahaya. Jadi muka gua harusnya agak underexpose, tapi gua masih kelihatan dengan jelas gitu, dengan normal, dengan nyaman dilihatnya gitu, nggak yang kayak under banget terus kelihatan wah gelap banget apa segala macem gitu. Di sini masih proper banget dan kita dapat background yang kena mataharinya bagus juga gitu. Gambar bagus juga nih. Oke juga kayaknya DJI Osmo Pocket 3. Sekalian ngetes kita di sini dan ya kayaknya sih errornya bakal banyak agak malam ya. Sekalian kita dapat Milky Way-nya juga mungkin karena kita nyampe sini juga udah mulai terbenam. Selanjutnya adalah soal layarnya. Layarnya ini juga benar-benar juara. Layarnya gede banget, ukurannya 2 inch. Dan dia punya mekanisme yang kalau kita nge-record, mau kita nge-record mode vertikal ataupun mode horizontal gitu ya, landscape ataupun portrait, itu dia bisa full screen. Kayak gini vertikal, lalu kita horizontal, dia full screen sekaligus buat nyalain juga. Tapi itu bisa kita atur juga sebenarnya untuk masalah nyalain matiin via layarnya. Tapi dia bener-bener layarnya memanjakan mata banget. Kita ngeliat tuh full screen. Walaupun mau bikin yang vertikal pun ngelihatnya full screen gitu ya. Itu bener-bener memanjakan banget dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Tapi nggak cuma itu, dari segi touchscreen-nya juga dia cukup intuitif. Untuk mekanisme gue belum bisa ngomong banyak karena kita pakai kan baru beberapa bulan aja ya. Nyampe nggak sih? Kayaknya udah nyampe belum 2 bulan. Kayaknya udah ya, tapi ya baru segitu gitu, belum lama. Jadi untuk mekanisme so far sejauh ini masih bagus, masih nggak ada masalah. Tapi kita belum mau ngejudge jauh soal itu. Tapi ya dari segi gambar, dia ternyata beda panel juga. Kalau dulu itu masih pakai LCD di Pocket 2, sekarang dia udah pakai OLED. Pantesan gue pas creature itu bener-bener gue pas nge-record tek ngomong kayak, gambarnya cakep banget gitu ya. Maksudnya gue kan belum ngeliat langsung di laptop gitu, gue ngelihatnya dari layar ini, tapi gue langsung tahu gambarnya cakep banget gitu, karena layarnya sendiri udah OLED gitu ya, warnanya kuat. Untuk akurasi sih mungkin gue belum bandingin side by side dengan ketika gue di layar yang panelnya akurat gitu ya, tapi yang gue rasain ya cukup akurat, merepresentasikan apa yang gue lihat ketika dipublish di video creature juga gitu, dan itu cakep banget gambarnya. Selanjutnya adalah soal baterainya yang cukup awet. Menurut gue ini cukup awet loh untuk hitungan sebuah kamera yang kita pakai buat vlogging. Klaimnya dia sendiri sih itu nyampe 100-an menit lebih ya. Gue lupa 166 menit atau 144 menit. Gue lupa di situ detailnya. Tapi di penggunaan kita ada pakai memang di sekitar 2 jam. Tapi nggak full record juga. Dan itu gue nggak mikirin baterai sama sekali gitu. Dan kita beli, balik lagi, gue belinya creator combo. Itu kita dapat yang extra battery grip. Nggak pakai sama sekali gitu, itu standby aja ada kalau misalkan kita butuh, tapi kita nggak pakai. Gue nggak worry sama sekali ngevlog pakai kamera ini, dan tiap gue ngelihat baterainya udah tipis. Ini yang perlu gue mention juga karena menurut gue ini juga salah satu hal yang penting, apalagi kamera ini tidak interchangeable battery gitu ya, baterainya tanam di dalam. Tapi ketika baterainya udah di bawah setengah, itu kita colok, dia bener-bener fast charging. Fast charging banget, dimana dia itu udah kayak drone, support charging sampai 65 watt. Walaupun di pengetesan kita sih kita jarang dapat 65 ya. Maksudnya itu tergantung pala chargernya juga. DJI kan punya juga ya charger 65 wattnya. Kita pakai yang Baseus apa segala macam gitu, yang entah di beda HP juga suka beda wattnya. Tapi kita di situ ada dapat 20-an watt, ada dapat 32 watt, dan itu pun cepet gitu. Rasanya bener gitu, kayak nggak lama udah siap buat ngevlog full lagi gitu. Bener-bener wah, itu ngebantu banget gitu. Apalagi dia tidak interchangeable, jadi memang kita harus anggurin. Kalau misalkan baterainya habis ya kita harus colok, kita harus anggurin. Tapi karena dia fast charging, itu jadi sangat efisien gitu. Apalagi kalau di 65 wattnya, udah pasti gokil gitu ngisi baterainya. Terakhir, ini sebenarnya bentuknya kayak kesimpulan ya. Kesimpulan dari semua kelebihan yang udah kita bahas tadi. Dimana secara overall, kamera ini buat kita lirik sebagai kamera vlog gitu ya, dia bener-bener instan. Instan banget, buat dibawa-bawa gampang, kita kemanapun nggak puyeng buat mikirin tempat bawa-bawanya. Ketika kita ada satu momen, kita tinggal
nyalain tek, siap record gitu ya. Cepet banget, baterainya nggak rewel, awet juga, dan kalaupun lagi baterainya sedikit, kita cas dia fast charging. Overall buat nangkep momen, ngejar-ngejar berbagai story ketika kita lagi vlogging atau bikin konten di luar, ini bener-bener ngebantu banget. Balik lagi, instan banget. Dan dari instan tersebut biasanya ada satu kompromi yang terjadi di kamera-kamera lain, itu adalah soal picture quality. Tapi di sini dengan picture quality yang juga tetap maksimal. Jadi ini kamera yang gokil banget. Tadi 5 alasan yang gue jabarin kenapa menurut gue kalian wajib banget buat pertimbangin kamera ini. Dan menurut gue gini, di segmen apapun kalian bikin konten, gue merasa hampir semua segmen kamera ini bisa nge-handle gitu. Bahkan kita yang kontennya adalah kamera-kamera profesional gitu ya. Kalau kita butuh konten cepet buat ngasih lihat kamera-kamera profesional, kita nggak perlu pakai kamera yang profesional banget juga. Kita tinggal pakai ini, tek. Karena dia buat B-roll pun cakep. Dan itu nggak gue taruh di dalam list ini gitu. Dia buat B-roll, focusing distance-nya lumayan minim dan tetap bisa dapat bokeh di sisi belakang. Balik lagi, kamera ini menurut gua recommended banget. Dan kalau kalian nonton video kamera terbaik 2023 kita kemarin, memang yang nomor 1 yang terakhir gua sebutin, yang gua paling seneng adalah si DJI Osmo Pocket 3 ini. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar kamera vlogging paling gokil di tahun 2023 kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, boleh silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa tetap berkarya.